Sipil Universitas Mercu Buana. Saya Vita Agustina, mahasiswi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan melakukan percobaan aliran air pada saluran terbuka. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah yang pertama alat flame test, yang kedua ada meteran taraf, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada roll meter, yang kelima ada stopwatch, yang keenam ada gelas ukur. Selanjutnya ada profil berbentuk persegi panjang, profil berbentuk setengah lingkaran, profil berbentuk seperempat lingkaran, dan bahan yang kita gunakan di sini adalah air. Langkah pertama yakni mengukur panjang alat flame test menggunakan meteran, kemudian membagi menjadi 5 segmen. Setelah kita ukur, kita bagi menjadi 5 segmen. Dimana untuk panjang alat flame testnya ini sendiri sebesar 3 meter 95 cm. Jadi ketika kita bagi menjadi 5 segmen, itu kita dapat di 65 cm, 98. 65 Untuk langkah selanjutnya yaitu mengukur lebar saluran terbuka pada masing-masing segmen. Berarti cuma ada satu. Iya. Langkah selanjutnya yakni nyalakan tombol on pada alat flame test. Di sini jangan lupa kita untuk menaikkan si pintu airnya. Setelah air memasuki alat, kita ukur debit pada aliran air ini. Terus setelah kita dapat untuk debitnya, kita ukur kedalamannya menggunakan meteran taraf ataupun bisa juga secara manual dengan menggunakan penggaris. Untuk percobaan menggunakan meteran taraf sendiri bisa dilakukan dengan cara mengukur dengan jarum si meteran taraf. Jarum meteran taraf harus sampai menyentuh di permukaan airnya. Kita mulai dari segmen yang pertama. Selain itu, kita juga bisa mengukur kedalaman air dengan menggunakan penggaris. Untuk caranya kita bisa langsung menempatkan si penggarisnya ini di alatnya, lalu kita mengukur kedalaman airnya. Kita ukur kedalaman air ini, kita harus mengambil data di setiap segmennya. Untuk yang segmen pertama atau di daerah hulu itu sebesar
4,8 cm. Lalu untuk di segmen kedua itu sebesar 4,5 cm. Untuk di segmen ketiga itu sebesar 4,3 cm. Untuk di segmen keempat itu sedalam 2,8 cm. Untuk di segmen keempat itu sedalam 2,5 cm. Nah, untuk di bagian hilirnya ini kita juga ukur untuk kedalaman airnya yaitu sebesar 2,4 cm. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan yaitu mengukur panjang loncatan airnya dengan cara kita dapat menurunkan si pintu airnya sampai nantinya terbentuk si loncatan airnya itu sendiri. Kita tunggu sampai si loncatan airnya ini yang terjadi ini sampai dia stabil. Ini setelah si loncatan airnya ini stabil, lalu kita bisa mengambil datanya seperti panjang loncatan Y0. Untuk Y0 ini 5,3 cm. Dan di sini 2,5 cm. Untuk panjang loncatannya sendiri 25 cm. Nilai J2 nya ini di ujung loncatannya sebesar 3 cm. Mengetahui panjang loncatan air, langkah selanjutnya yakni membuat profil ambang. Menggunakan di sini ada 3 profil, yakni profil persegi, kemudian profil setengah lingkaran, setelah itu profil seperempat lingkaran untuk menggambarkan aliran pada saluran terbuka. Pembuatan profil ambang di sini diletakkan pada segmen 2. Profil ambang yang pertama yakni persegi, kita masukkan ke dalam saluran terbuka. Setelah profil ambang terpasang, kemudian kita mengukur kedalaman air. Kemudian ukur bentuk aliran pada profil persegi. Dan jangan lupa gambarkan bentuk aliran pada profil persegi tersebut. Untuk profil selanjutnya yakni profil setengah lingkaran, kita masuk
masukkan ke saluran filter. Ulangi langkah yang sama, yakni mengukur bentuk aliran pada profil tengah lingkaran. Untuk profil selanjutnya yakni profil seperempat lingkaran, kita masukkan pada saluran filter. Sama pada langkah yang sebelumnya, yakni mengukur pada profil seperempat lingkaran. Ini kita jangan lupa untuk menggambarkan bentuk profil tambang pada saluran air terbuka. Selanjutnya kita melakukan pengukuran debit secara aktual, yaitu dengan cara kita buka dulu untuk kerannya. Jangan lupa sambil menyiapkan stopwatch. Stop. Stop. Untuk mengambil debit untuk yang ketiga. Stop. Setelah langkah pengujian selesai, kita matikan alat flamtes. Kesimpulan yang kita dapat dalam praktikum ini adalah untuk pembacaan meteran taraf setelah muka air aliran konstan, untuk yang di segmen hulu kita dapatkan untuk muka airnya sedalam 4,8 cm, segmen ke-1-nya 4,5 cm, segmen kedua 4,3 cm, segmen ketiga 3,2 cm, segmen keempat 2,8 cm, segmen kelima 2,5 cm, segmen keenamnya atau di segmen hilirnya 2,4 cm. Sedangkan untuk debit secara aktual yaitu didapatkan dari pembacaan mistar ukur dan kita stopwatch pada saat aliran air memasuki alat flamtes untuk pertama kalinya. Untuk pembacaan mistar ukurnya 395 cm, sedangkan untuk pembacaan stopwatchnya 6,92 cm, sehingga kita dapat untuk debit secara teoritisnya sebesar 10,87 meter per sekon. Nah, untuk pengukuran debit air secara aktual untuk kali ini kita lakukan sebanyak 3 kali percobaan. Untuk percobaan pertama kita dapatkan 650 mili dengan pembacaan stopwatch 2,74 sekon. Untuk percobaan yang kedua 920 mili untuk pembacaan stopwatchnya 3,5 sekon. Untuk percobaan yang ketiga kita untuk pembacaan gelas ukurnya 940 mili dengan pembacaan stopwatchnya 3,54 sekon.
Nah, kenapa kita lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali, yaitu untuk menghindari human error serta untuk trial and error-nya nanti. Nah, untuk data yang selanjutnya ada loncatan air. Untuk percobaan kali ini kita dapatkan tabel data yaitu Y0-nya 5,5 cm, Y1-nya 2,5 cm, Y2-nya 3 cm, sedangkan panjang awal loncatan air adalah 25 cm, dan lokasi loncatan air yang kita gunakan di sini antara segmen 1 dan 2. Nah, ini adalah penampang pada alat flam test kita, di mana panjang segmen persaluran tadi sebesar 65,83 cm, sedangkan lebar dasar salurannya yaitu untuk segmen hulu 8,5 cm, untuk segmen 1 8,5 cm, segmen 2 8,4 cm, segmen ketiga sampai segmen hilir sebesar 8 cm. Hal ini menunjukkan bahwasanya alat flam test ini kita merefer dari keadaan aktual sungai, yang mana lebarnya itu dalam keadaan aktual itu dapat berbeda-beda, dan antara lebar segmen satu dengan yang lainnya itu tidak sama, seperti itu. Untuk selanjutnya, berikut adalah aliran air pada profil ambang persegi. Seperti inilah penampangnya ketika kita sudah gambarkan. Lalu, berikut adalah aliran air pada profil ambang setengah lingkaran. Lalu, berikut adalah aliran air pada profil ambang seperempat lingkaran. Seperti inilah bentuk alirannya ketika kita sudah gambarkan. Sekian percobaan aliran terbuka untuk sesi ini. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.